Ayo kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama melalui Zoom meeting untuk kami mendengarkan dan belajar kembali akan kebenaran daripada firman-Mu. Hati kami haus, kami mau dibentuk dan kami mau terus menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu ya Bapa. Kami mau terus disempurnakan dari hari lepas ke hari. Sebab itu beri hati kami seorang murid yang mau mendengar, yang kami mau melakukannya, dan kami terus bertumbuh dan berbuah, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya dalam hadirat-Mu, dalam pujian dan penyembahan Engkau sudah bertahta, dan Engkau sekarang berfirman, Engkau berbicara melalui hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu bagi setiap kami, dan nama percaya sementara pesan-Mu disampaikan, lawatan Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Sesuatu yang baru, yang dahsyat Tuhan berikan buat setiap kami. Kami siap mendengarnya, urapi semua kami yang ada, dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita malam hari ini akan melanjutkan khotbah yang kemarin tanggal berapa ya, 28 Januari kalau nggak salah, tentang jadilah pemenang bukan pecundang. Ya, pada saat itu saya sudah sampaikan ada 4 hal yang harus kita kerjakan, tetapi pada saat itu baru dibahas 2. Bagaimana kita menjadi pemenang bukan pecundang. Nah, pada saat selesai Zoom meeting pada saat itu, kemudian beberapa hari kemudian saya melihat lagi, mempersiapkan lagi, dapat lagi 1. Jadi bukan 4 tapi 5, ya. Kan Pak Frans juga bilang, ya, Frans kemarin tambahin gitu ya. Saya juga nggak sengaja pada saat lagi melihat dan akhirnya nambah lagi 1. Jadi kita akan membahas ada 3 poin pada malam hari ini sehingga menjadi lengkap. Ada 5 hal yang harus kita lakukan, teladan dari Yosua dan Kaleb, untuk kemudian kita bisa menjadi pemenang di tahun 2021 dan bukan pecundang. Ya, saya review sedikit bahwa untuk menjadi pemenang dan bukan pecundang, kita belajar dari Yosua dan Kaleb, dari Bilangan 13 ayat 17 sampai 26. Ini yang kemarin. Dan kemudian kita sudah bahas 2 poin, bahwa Yosua dan Kaleb bukan menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang, tetapi menjadi pemenang karena ada 2 yang sudah kita bahas yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Yang pertama adalah selalu melihat dengan mata iman. Ya, di ayat 27 dari Bilangan 13. Pada saat itu kita sudah baca dan sudah pelajari bersama-sama. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb sehingga menjadi pemenang bukan pecundang adalah selalu mengucapkan perkataan iman. Kita sudah belajar sama-sama dan itu kita lihatnya dari Bilangan 13 ayat 30. Oke? Nah, kemarin saya sampaikan bahwa ada poin keempat, ada poin ketiga, ada poin keempat. Nah, poin ketiga dan poin keempatnya ini saya geser. Jadi poin ketiganya jadi poin keempat, poin keempatnya jadi poin kelima. Nah, hari ini, malam ini ada 1 poin lagi yang ada di tengah, yang itu adalah poin nomor 3. Ya, mari sekarang kita buka, kita masuk ke poin nomor 3. Kita sekarang masuk kembali langsung melanjutkan dari tema khotbah kita 2 minggu yang lalu. Mari kita lihat sama-sama Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang ke-31.
Ya. Saya bacakan buat saudara. Ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, jadi kayak kanibal begitu ya. Dan semua orang-orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. Hal ketiga yang harus kita lakukan teladan daripada Yosua dan Kaleb. Yang pertama adalah, saya ulangi sekali lagi, selalu melihat dengan mata iman. Yang kedua, selalu mengucapkan perkataan iman. Yang ketiga, selalu mendengarkan hal-hal yang benar. Selalu mendengarkan hal-hal yang benar. Saya tidak katakan hal-hal yang baik. Kenapa, saudara? Karena yang baik itu belum tentu benar. Ya, tapi yang benar itu sudah pasti baik. Kenapa, saudara? Karena yang baik itu bisa kita katakan filosofi daripada manusia. Yang baik itu kita bisa katakan bahwa itu pemahaman daripada manusia. Dan itu belum tentu benar. Karena tafsir satu kepala, satu pikiran, dengan kepala yang lain itu pasti beda-beda. Penterjemahan terhadap kata baik, setiap orang itu pasti berbeda. Tetapi mari kita mendengarkan hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar itu yang dimaksud adalah kembali kepada firman Tuhan. Jadi yang kita dengar adalah hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar sudah pasti firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Karena waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya itu adalah hal-hal yang benar dan itu yang kemudian membangun iman kita, membangun harap kita, membangun kasih kita, membangun percaya kita kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara Tuhan marah kepada bangsa Israel? Karena satu hal yang paling dasar sekali tidak dilakukan oleh mereka. Padahal itu adalah pekerjaan yang sederhana. Apa itu, saudara? Mendengar hal-hal yang benar yang dalam hal ini disampaikan oleh pemimpin mereka, yaitu Musa. Musa itu tidak kurang-kurang untuk menyampaikan banyak hal tuntunan Tuhan kepada mereka. Pesan Tuhan kepada mereka, teguran Tuhan kepada mereka. Tapi nggak didengar sama mereka. Mereka terlalu fokus dengan sekitar. Mereka terlalu fokus dengan apa yang ada di dekat daripada mereka. Sebab itu, saudara, pas pesan Tuhan untuk hari ini melanjutkan khotbah yang lalu tentang menjadi pemenang dan bukan pecundang. Di tahun 2022, perhatikan. Jaga komunitas saudara. Perhatikan komunitas saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika saudara tidak menjaga komunitas saudara misal saudara ada dalam komunitas yang salah, yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang gosip, sesuatu yang bukan membangun dan lain sebagainya, saudara, kita akan bisa melihat buahnya. Buahnya langsung kita akan mudah sekali terlihat. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, reaksi seperti apa, itu adalah buah. Makanya firman Tuhan katakan di Matius itu kan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Nah, yang dimaksud hasilkan buah sesuai dengan pertobatan adalah bahwa pendewasaan kita ketika kita bertobat, pendewasaan iman kita itu harus seiring dengan buah yang dihasilkan.
Nah, otomatis pada saat pendewasaan iman, itu juga otomatis saudara harus menjaga yang namanya komunitas, harus menjaga yang namanya pergaulan. Saudara sudah bersyukur, saya dengar dari Pak Frans, persekutuan doa, apa ini namanya, malam ceria. Dan saya kaget waktu disampaikan oleh Pak Frans bahwa ternyata persekutuan doa ini, karena yang lalu itu Kamis ya, yang lalu itu Kamis. Nah, tiba-tiba saya di WA oleh Pak Frans, Papa Abraham jangan lupa nanti tanggal 8. Saya jawab di WA, loh 8 itu Selasa, kan harusnya Kamis. Nah, tapi kemudian dijawab oleh beliau jawabnya gini, oh kami setiap hari. Luar biasa. Ini artinya sebuah komunitas yang baik. Nah, komunitas yang seperti inilah yang harus dijaga. Komunitas yang membangun, komunitas yang saling menguatkan. Nah, makanya perhatikan komunitas saudara. Nah, perhatikan kalau saudara belajar di keluaran, maka saudara akan melihat mereka bergaulnya di sekeliling mereka adalah orang-orang yang bersumut-sumut. Di sekeliling mereka adalah orang-orang yang sukanya mengeluh. Di sekeliling mereka adalah orang-orang yang tidak melihat dengan mata iman, tidak mengucapkan perkataan iman, tidak mendengarkan hal-hal yang benar. Kira-kira bisa nggak bertumbuh dengan tepat? Bisa nggak kita bertumbuh dengan benar di sana? Nggak mungkin. Nah, itulah yang kemudian hasil yang dicapai oleh bangsa Israel pada saat itu. 2/3 dari mereka binasa di padang gurun. Hanya 1/3 yang bisa masuk. Ya, saya berdoa bahwa poin ketiga ini adalah sesuatu yang harus kita jaga benar, karena telinga ini adalah media luar, salah satu media luar yang penting sekali karena begitu masuk, ketika itu diolahnya salah, maka hasilnya pun juga salah. Ya, salah satu contoh. Saudara, ketika kalau saudara nanti baca di rumah ya, ini karena ada 3 poin, jadi saya harus kompakkan. Jadi saudara baca di rumah Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Daniel pasal 3 ayat 14 sampai 18. Jadi itu ceritanya gini. Sadrak, Mesah, dan Abednego itu lagi ditawan di Babel. Ya. Nah, ketika mereka lagi ditawan di Babel, tiba-tiba ada sebuah maklumat, ada sebuah perintah bahwa semua yang ada di Babel harus menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh raja. Siapa yang tidak menyembah kepada patung emas itu, maka akan dibuang, akan dimasukkan ke dapur perapian yang nyala apinya 7 kali lebih panas. Nah, saudara, ini adalah waktu dibacakan maklumat itu, Sadrak, Mesah, Abednego mendengar. Nah, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesah, Abednego? Karena Sadrak, Mesah, Abednego punya sebuah komunitas yang tepat, yang benar, mereka tidak terpengaruh. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tetap menyembah kepada Allah. Dan apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dipanggil mereka menghadap ke Nebukadnezar. Ditanya sama raja, benar tak kamu masih menyembah kepada Allah? Kamu nggak nyembah kepada patung yang aku buat. Kamu masuk ke dapur api loh. Ini bahasa sehari-harinya lah, kurang lebih begitu. Yang luar biasa adalah jawaban Sadrak, Mesah, Abednego. Oh iya, ini saya bahasakan sehari-hari ya. Jawaban Sadrak, Mesah, Abednego bilang gini, oh iya, memang saya masih tetap menyembah kepada Allahku. Saya nggak bakal nyembah kepada patung yang raja buat. Oh, kalau gitu, kamu saya masukkan ke dapur perapian. Panas di situ, mati kamu di sana. Nah, kurang lebih begitu. Jawaban daripada Sadrak, Mesah, Abednego luar biasa. Dia bilang, aku percaya Tuhan yang aku sembah pasti akan menolong aku. Nggak titik loh.
Komanya apa saudara? Dia bilang gini, kalaupun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tetap menyembah kepada Dia. Ini keren, saudara. Ini yang saya bilang, pesan Tuhan yang disampaikan, yang saya sudah sampaikan di minggu lalu ya. Waktu bulan Oktober saya dapat tuntunan Roh Kudus untuk 2021, yaitu the year of new level. Levelnya level yang baru. Ini saudara, level yang seperti ini. Bayangkan saudara bahwa kita menyembah kepada Tuhan itu bukan saja ketika doa kita dijawab. Waktu doa kita tidak dijawab sekalipun, kita tetap menyembah kepada Dia. Waktu doa tidak dijawab, malah ada masalah yang baru, kita tetap cinta sama Tuhan. Ya, nah saudara, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesakh, Abednego. Ini adalah cerminan dari poin pertama dan poin kedua tadi, yang di atas sebelumnya. Bahwa, dan juga poin ketiga, mendengar sesuatu, diolahnya, kelihatan buahnya. Buahnya apa? Lihat, dia lihat dengan mata iman, aku percaya Tuhan pasti tolong aku, mengucapkan perkataan iman, kalaupun Tuhan tidak tolong, aku tetap menyembah kepada Dia. Ini yang namanya pemenang di tahun 2021. Saya berdoa pemenang-pemenang yang model seperti ini ditemukan Tuhan ada di PDMC. Percaya katakan amin. Tapi yang saya masukkan di dalam hati saya cuma bilang begini. Seperti halnya Sadrak, Mesakh, Abednego. Saya cuma bilang, hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Yang penting kewajiban saya jalankan. 3M. Apa itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Nah, yang penting 3M kita jalankan, hidup mati di tangan Tuhan. Jadi artinya kita sudah lakukan protokol kesehatan, sudah menjaga semuanya. Sisanya semua adalah kendali dan kedaulatan daripada Tuhan. Yang saya percaya adalah firman-Nya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Tidak kecelakaan. Ya. Yang saya percaya janji Tuhan Immanuel, Tuhan selalu menyertai, ya sudah. Jadi begitu kita mendengar kabar seperti itu, diolahnya dengan firman. Makanya penting untuk kita baca firman. Makanya penting untuk kita penuh dengan firman. Pak, nggak ngerti Pak, saya baca firmannya, baca aja. Masukin aja. Nanti saat dibutuhkan Roh Kudus yang mempop up firman itu, dan kemudian menjadi rema pada saat saudara membutuhkannya. Dan itulah yang terjadi. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, itulah kemudian menjadi kuat kembali. Nah, saudara, tanggal 29 Januari kemarin, saya juga dapat satu kalimat yang luar biasa. Hari Jumat itu, pagi-pagi waktu saya mau minum obat, tiba-tiba kuat sekali kalimat itu. Satu kalimat saja. Tapi itu dahsyat. Kalimatnya bilang begini. Tidak perlu khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. Pegang itu untuk 2021. Tidak perlu khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. Kuat sekali. Pagi-pagi itu, tanggal 29. Kemudian saya teringat dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 31. Burung pipit di udara dipelihara. Bunga di taman Tuhan hiasi. Apalagi kita, biji mata Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Dan Matius 6 juga bilang, kekhawatiran kita itu tidak menambah sehasta dalam hidup kita. Artinya apa? Biar saudara khawatir pun nggak nambah. Nggak ada progres yang positif kalau kita khawatir. Tapi sebaliknya waktu kita kuat, waktu kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Makanya bertahan. Makanya bertahan.
Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Jadi sudah 3 poin. Untuk kita menjadi pemenang, yang pertama adalah selalu mengucapkan melihat dengan mata iman. Yang kedua, selalu mengucapkan perkataan iman. Yang ketiga, selalu mendengarkan hal-hal yang benar. Yang keempat, mari kita lihat Yosua 14 ayat 6. Yosua 14 ayat 6. Yosua 14 ayat 6. Judulnya, saudara, judulnya saja ya. Nanti saudara baca Yosua 14 ayat 6 sampai Yosua 15 dimulai dari ayat yang 13 sampai selesai ya. Nanti saudara baca di rumah. Perikopnya saja. Yosua 14 ayat 6, perikopnya dikatakan di sana, Kaleb mendapat Hebron. Oke, Kaleb mendapat Hebron. Sekarang kita lihat Yosua 15 ayat 13. Yosua 15 ayat 13. 15 ayat 13 perikopnya sudah baca di sana dikatakan Kaleb merebut Hebron. Yang tadi dia mendapatkan itu belum diterima. Dia hanya mendapatkan, oh ya sudah kamu boleh ambil saja itu. Tapi kan belum dipegang. Nah, kapan dia memegangnya? Kapan dia menerimanya? Kapan dia menduduki tanah itu? Yosua 15 ayat 13. Makanya disebut Kaleb merebut Hebron. Artinya apa? Ada harga yang dibayar, ada korban, ada perjuangan yang dilakukan. Enggak serta-merta nerima begitu saja. Nah, dan saudara bisa melihat endingnya, kalau saudara baca Yosua 15 ayat 13 dan selanjutnya, akhirnya kita bisa melihat di sana, akhirnya Hebron berhasil direbut oleh Kaleb dan kemudian mereka mendiaminya di sana. Nah, apa poin keempat yang kita belajar? Untuk tahun 2021 kita menjadi pemenang bukan pecundang. Yang keempat adalah selalu menggunakan potensi yang ada. Selalu gunakan potensi yang ada. Saudara, kadang kita berpikirnya terlalu jauh. Kadang kita berpikirnya bahkan mengecilkan diri sendiri. Oke, contoh. Kita berpikirnya terlalu jauh. Wah, yang di sana dia punya modal besar. Wah, dia di sana dia punya jaringan yang luas dan sebagainya. Wah, macam-macam bla 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 bla. Wah, ya memang dia dari keluarga ini bla 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 macam-macam lah. Dan kemudian mengecilkan diri. Wah, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya terbatas. Saya orangnya pemalu. Bla 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 bla. Saudara, kembali lagi seperti yang poin nomor 2. Kembali ke poin yang nomor 1. Waktu kita mengerdilkan diri kita, itu seperti tidak melakukan poin nomor 2. Poin nomor 2 itu apa? Mengucapkan perkataan iman. Tapi apa yang dilakukan? Kita bukan mengucapkan perkataan iman, tapi kita mengucapkan perkataan kutuk kepada diri kita sendiri. Wah, saya nggak bisa apa-apa, saya ini pemalu, wah saya ini ya bodoh lah, saya ini nggak ngerti apa-apa, saya ini. Wah, terjadilah seperti yang kau ucapkan. Hati-hati, saudara. Ya, tidak melihat dengan mata iman. Loh, Tuhan itu menjanjikan yang sama. Ingat yang saya sampaikan di pertemuan pertama yang lalu. Mereka berdua-belas menghirup udara yang sama. Mereka berdua-belas kena sinar matahari yang sama. Mereka berdua-belas jalan di hari yang sama, tanggal yang sama, 40 hari di sana, tanggal dan harinya sama. Mereka masuknya sama, pulangnya sama. Tapi kenapa bisa beda? Nah, artinya apa? Kita sama-sama di dunia ini sama. Ya, artinya apa? Tuhan itu kreatifnya luar biasa. Makanya dia memberikan talenta dalam hidup kita. Itu masing-masing
berbeda-beda, tetapi itu berguna untuk diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa potensi yang dimiliki Yosua dan Kaleb? Nggak usah bilang jago perang, nggak usah. Nggak usah ngomong jago perang dulu, terlalu jauh, mikirnya terlalu jauh. Yosua dan Kaleb, dia melakukan 3 hal poin pertama tadi. Yosua dan Kaleb melakukan, dia melihat dengan mata iman, dia mengucapkan perkataan iman, mereka berdua mendengarkan hal yang benar. Dari mana dia bisa mendapatkan contohnya? Karena mereka dekat dengan pemimpin mereka. Siapa? Musa. Karena mereka dekat dengan pemimpin mereka, maka mereka tahu kesehariannya. Apa yang diperkatakan Musa. Musa itu setiap hari pasti menyampaikan kepada Yosua, menyampaikan kepada Kaleb. Kita pasti kok ketemu tanah Kanaan itu pasti. Bayangkan 40 tahun saudara di padang gurun. Saya percaya ketika orang mulai menggerutu, orang mulai mengeluh, Musa pasti mengingatkan kembali kepada Yosua. Sabar ya, sabar ya. Tuhan itu pasti memenuhi janjinya kok. Tanah Kanaan itu pasti ada kok. Tanah Kanaan itu pasti ada. Nah, dari hal-hal yang seperti itulah, makanya terlatihlah Yosua dan Kaleb untuk melihat dengan mata iman, mengucapkan perkataan iman, mendengar hal yang benar dari pemimpin saudara. Saudara harus paham, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu selalu memulai dengan hal yang sederhana ketika melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang besar sekali. Dan perhatikan, Tuhan selalu memulai dengan pertanyaan, apa yang ada padamu? Tuhan nggak bilang yang aneh-aneh. Tuhan selalu memulai dengan pertanyaan yang sederhana. Apa yang ada padamu? Saudara, Yosua dan Kaleb, dia tidak punya sesuatu yang hebat-hebat, dia punyanya cuma kepercayaan iman mereka kepada Tuhan, mengucapkan perkataan iman, melihat dengan mata iman, mendengar hal yang benar, dan talenta yang ada pada mereka. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan. Saudara, kalau kita lihat, sebenarnya the giant killer, pembunuh raksasa yang paling hebat, itu bukan Daud sebenarnya. Daud ngalahkan Goliat, hebat. Oh benar. Dia ngalahkan Goliat benar. Tapi jangan lupa, Daud ngalahkan Goliat di usianya masih muda. Dan raksasanya cuma 1, yaitu Goliat. Kalau saudara belajar dari kisah Yosua 15 ini, saudara akan menemukan di sana. Kaleb mengalahkan raksasa itu usianya 85 tahun. Nanti saudara baca Yosua 14, Yosua 15. Daud mengalahkannya usia muda, masih muda. Kaleb 85 tahun. Daud mengalahkan 1 raksasa. Saudara, Daud mengalahkan 1 raksasa, yaitu Goliat. Kaleb mengalahkan 1 kampung. 1 kampung orang enak. Nanti saudara baca ya, saudara baca nanti Yosua 14-15. Namanya orang enak, ya enak, ENAK gitu ya. Orang-orang enak. Orang enak itu raksasa besar sekali. Saudara nanti baca di rumah ya. Dan itu 1 kampung dikalahkan semua oleh Kaleb. Ingat saudara, Tuhan selalu memulai dengan yang sederhana. Apa yang ada padamu. Ketika saudara mau menggunakan potensi saudara, Tuhan selalu menanyakan kepada saudara, apa yang ada padamu. Waktu saudara mungkin bilang, Tuhan, aku lagi alami pergumulan seperti ini, gimana jalan keluarnya? Mulailah dengan hal yang sederhana, apa yang ada padamu. Tuhan, aku mau melayani, tapi aku nggak bisa, bla 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 bla. Tuhan akan bertanya dengan hal yang sederhana, apa yang ada padamu. Saudara, Musa di Laut Tebrau, ketika lagi bawa 3 juta orang Israel, saudara, tiba-tiba dia berhadapan dengan Laut Tebrau, di belakang Fir'aun mengejar, saudara. Waduh, ini persoalan. Terhimpit di depan ada masalah, di belakang ada masalah.
Bangsa Israel teriak-teriak, nanti saudara baca di Keluaran ya, teriak-teriak, marah-marah, kalimat ini saudara. Nanti saudara baca ya di dalam Keluaran. Dengan maksud seperti inikah kami dikeluarkan dari Mesir untuk mati di padang gurun. Lebih baik kami tinggal di Mesir walaupun jadi budak, tapi kami masih bisa hidup dengan enak daripada di sini kami di depan dihadapkan dengan laut Tebrau, di belakang dikejar oleh pasukan Firaun untuk dibunuh. Apa yang terjadi saudara? Musa kemudian berdoa kepada Tuhan. Kurang lebihnya doanya Musa begini. Tuhan, cek angele sih, Tuhan ini mau melakukan kehendak Tuhan, cek abote gitu ya. Kalau bahasa Surabayanya itu seperti itu, bahasa Indonesianya, Tuhan melakukan kehendakmu kok susah banget, kok berat sekali. Ini gimana? Apa yang harus aku lakukan? Ini Firaun ngejar mau bunuh, sementara di depan ada laut Tebrau. Nanti saudara baca kisahnya, dan kemudian Tuhan bilang begini, Musa, apa yang ada padamu? Musa jawabnya apa saudara? Tongkat. Hebat nggak saudara? Enggak. Ini sederhana saudara. Tongkat. Ini biasa, hal yang sederhana. Musa cuma bilang, tongkat Tuhan, cuma punya tongkat. Tapi kalau dengan penyertaan Tuhan, hal yang sederhana itu akan mengalahkan yang besar-besar. Hal yang sederhana dengan urapan Tuhan akan menghasilkan karya-karya yang dahsyat luar biasa. Ketika Musa bilang begitu, akhirnya Tuhan bilang, oke, angkat itu tongkat. Terbelah laut Tebrau. Benar, dilakukan. Dan kemudian terbelahlah. Jadi perlu ketaatan setelah kita mendapat jawaban atas potensi yang ada pada kita. Jangan mempertanyakan, bisa tak tongkat ini Tuhan? Wah, ya nggak jadi apa-apa, saudara. Tapi Musa enggak. Dia percaya benar. Dia angkat. Dan kemudian terbelah. Lewat mereka dan pasukan pasukan Firaun ngejar, Tuhan bilang, lah Tuhan, piye ini? Musa kurang lebih bilangnya begitu. Ini kami sudah di seberang, tapi lah ternyata Firaun ngejar. Lah sama aja bohong ini. Bentar lagi nyampe ke kita udah di seberang, ditangkap lagi. Tapi Tuhan jawab lagi ke Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Angkat lagi. Begitu diangkat, tertutuplah laut Tebrau. Mati selesai semua mereka. Artinya apa? Jalan keluar kemenangan yang gilang gemilang didapatkan oleh Musa dari hal yang sederhana. Apa? Tongkat. Saudara, ayo 2021 saudara. Lakukan itu. Saya percaya kita semua punya talenta yang hebat-hebat dari Tuhan. Ya. Murid-murid harus kasih makan 5.000 orang. Nggak ada makanan, nggak ada. Murid-murid datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, apa yang ada padamu? Mereka bingung, punya apa ya? Mereka toleh. Tiba-tiba ada roti boy lewat, saudara. Ya, kan yang bawa roti kan, roti boy anak laki kecil. Ya udah dibawa. Ya benar saudara, 5 roti, 2 ikan diangkat. Dengan ucapan syukur 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak, makan sisa 12 bakul. Dari hal yang sederhana. Nanti saudara catat juga 2 raja-raja. Tentang janda dan Elisa. Minyak dalam buli-buli. Tidak habis, saudara. Hal yang sederhana. Apa yang ada padamu. 1 raja-raja. Janda Sarfat dan Elia. Tepung terigu dan minyak. Sama. Saudara, hal yang sederhana. Apa yang ada padamu. Saudara, saya punya teman di Surabaya. Wanita, dia jemaat dalam suatu gereja, suami istri. Nah, yang istrinya ini luar biasa, dia cerita, dia kesaksian, dulunya dia ini adalah
dari keluarga yang broken, kemudian pokoknya kasihan banget deh ya. Kemudian akhirnya hutang dari keluarga ini luar biasa besar, dan akhirnya mereka terus berupaya, mereka bekerja untuk bisa membereskan persoalan mereka, kemudian mereka menikah. Nah, yang luar biasa, si istri ini tanya sama Tuhan, Tuhan, ya apa ya, aku bisa apa ya? Apa yang aku bisa lakukan untuk aku bisa menghasilkan, aku bisa menyelesaikan masalahku, dan sebagainya. Kemudian Tuhan memberkati orang ini dengan sangat luar biasa. Hanya dengan tangannya, saudara. Sederhana sekali. Apa saudara yang dilakukan? Alis itu mana ya ini? Alis sama bulu mata. Hanya ngerjakan alis dan bulu mata di Surabaya Barat. Satu orang 17 juta. Itu sehari itu rata-rata 10 sampai 20 orang. Sampai hari ini. Bahkan kalau dia Jakarta, sebut saja artis siapa yang ada di Jakarta. Beliau yang megang. Jadi beliau itu bilang, Pak Rio, saya itu kalau ke Jakarta, saya harus siapkan waktu 14 hari, 10 hari. Jadi di apartemen itu sudah nunggu, itu sudah kayak antri sembako gitu, sudah. Satu orang dia ngerjakan maksimal 1 jam lah. Itu bisa 10 orang, dan kalikan aja saudara berapa. Itu kalau orang biasa ya 17 juta. Kalau orang artis-artis ya nggak tahu ya, pasti bisa lebih dan sebagainya. Akhirnya apa? Persoalan mereka beres, mereka lunas hanya dengan apa? Alis dan bulu mata. Sederhana. Kemarin tahun baru saya di Bali, saya ketemu dengan seorang ibu. Dia betul-betul terpuruk karena hutang yang begitu luar biasa. Mohon maaf, dia juga harus pisah dengan suaminya, persoalan keluarga. Akhirnya dia benar-benar sendiri dengan anaknya. Dari Bandung dia pergi ke Denpasar. Dan kami beribadah bersama-sama, ya, kemudian kita makan bersama-sama di rumah Pak Arifin, dan kemudian dia saksi, wah luar biasa, Tuhan tolong untuk menyelesaikan semua persoalan ekonominya, hanya dengan apa? Buat coklat. Saudara, dia punya talenta apa? Yang masak, dia buat coklat, saudara. Saudara tahu omset coklat? 1 bulan itu 1 miliar. Hanya coklat 1 bulan 1 miliar. Dan hari ini resellernya di seluruh Indonesia. Apalagi pakai online. Dia bilang, Pak Rio, lah ya kok sekarang ada pandemi zaman online. Waduh, resellernya itu luar biasa. Pagi-pagi itu kalau sudah datang itu antrinya luar biasa. Antrinya luar biasa. Dan saya dikasih coklatnya itu, kita makan sama-sama, itu enaknya luar biasa. 1 box coklat harganya 250.000. 1 box coklat. Saya nggak tahu itu resepnya pakai apa, saya juga nggak ngerti. Tapi yang pasti hauce, ya, enak banget, enak banget. Dari hal yang sederhana. Jadi apa yang saya mau sampaikan di sini? Kita semua punya talenta dari Tuhan yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kita tidak mengeluarkan talenta itu. Kadang kita juga tidak menyadari talenta itu yang ada pada kita. PR-nya apa? Tanya sama Tuhan. Sebenarnya aku ini dikasih talenta apa loh Tuhan? Karena aku mau mengeluarkan potensi itu. Dan jadilah pemenang di 2021. Level yang baru di 2021. Amin. Yang terakhir. Nomor 5, yang terakhir, saya akan cepat di sini. Mari kita lihat Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel,
Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu, dan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, yang kelima ini adalah ayat yang 9 bagian A. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Apa hal yang kelima? Yang kelima adalah yang terakhir, selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Balas kebaikan Tuhan. Balas kebaikan Tuhan. Saya sudah jelaskan panjang lebar di pertemuan yang pertama. Ya, tahun lalu, membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Jangan lupa saudara ya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Lihat kata kalimat dari Yosua. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Artinya gini, Yosua itu mau bilang dalam bahasa sehari-harinya begini kepada bangsa Israel. Kita ini nggak kurang-kurang ditolong Tuhan. Ya, kalau bahasa sehari-hari itu, kita itu nggak kurang-kurang ditolong Tuhan. Jangan keterlaluan dengan Tuhan. Jangan hanya mau enaknya saja dengan Tuhan. Ayo, new level. Ya, new level. Yosua Kaleb membawa mereka kepada new level. Sadar penyertaan Tuhan yang dialami selama 40 tahun. Ini tinggal satu step, satu langkah masuk ke tanah perjanjian. Kurang lebihnya Yosua Kaleb bilang ini, halo, lo pada di mana semua 40 tahun? Emang lo kira awan, tiang api itu apa ajaib sulap gitu? Enggak. Emang lo pikir itu laut terbuka itu sulap gitu? Bukan. Air pahit jadi manis, bukan jadi tawar loh. Untuk kita minum itu air tawar. Tapi Tuhan double blessing jadi air manis. Emang itu sulapan? Bukan. Nah, Yosua sedang mengingatkan kepada mereka. Ayo. Tuhan itu menyertai. Jadi memorinya dibuka kembali. Semua penyertaan Tuhan dibuka kembali oleh Yosua. Makanya masih ada sepertiga. Nah, saya berdoa, ayo ingat kebaikan Tuhan. Waktu kita alami masalah, ingat kebaikan Tuhan. Balas kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan dengan sepenuh hati. Ibaratnya gini, kalau kita mengasihi pasangan kita, tega kita menyakiti dia. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin saudara tega menyakiti perasaannya. Nah sama, cuman ke Tuhan, cuman nggak kelihatan, tapi harus bisa dilakukan. Jadi kira-kira begini, kalau aku lakukan ini, kira-kira Tuhan sakit hati nggak ya? Kalau aku begini, kira-kira Tuhan tersinggung nggak ya? Nah, sehingga yang ada di pikiran kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terus. Kasih Tuhan tanpa syarat. Cinta mati-matian sama Tuhan. Cinta mati-matian sama Tuhan. Apa hasilnya setelah 5 hal ini dilakukan? Yang pertama, yang terakhir ya. Habis ini kita selesai. Selalu melihat dengan mata iman. Selalu mengucapkan perkataan iman. Selalu mendengarkan hal yang benar. Selalu menggunakan potensi yang ada. Dan yang kelima, selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Balas kebaikan Tuhan. Apa hasilnya, saudara? Hasilnya ketika mereka mengerjakan 5 hal itu, saudara, yang dikerjakan oleh Yosua dan Kaleb, apa yang terjadi?
tanah Kanaan berhasil diraih. Yang kedua, Hebron berhasil diduduki. Yang ketiga, Yosua Kaleb tetap hidup. 10 pengintai mati binasa kena tulah, tapi Yosua dan Kaleb tetap hidup. Dan yang terlebih penting adalah mereka bisa mendiami tanah perjanjian. Mereka beranak cucu di sana, dan sampailah seperti hari ini yang kita lihat ada di Israel. Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menyatakan janjinya. Diberikan benar tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Nah, saya berdoa, kalau bangsa Israel bisa mendapatkan tanah perjanjiannya, mereka melakukan 5 hal, Yosua dan Kaleb melakukan 5 hal, mereka bisa mendapatkan tanah perjanjiannya. Saya berdoa di 2021, kita juga melakukan kelima hal ini, dan kita bisa mendapatkan tanah perjanjian di 2021, dan seterusnya dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, tanah perjanjian di usaha kita, tanah perjanjian di pelayanan kita, tanah perjanjian di keluarga kita, di mana-mana kita membawa tanah perjanjian, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Ebenezer, Tuhan Yesus memberkati.